Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Herianah Ana. Nah, kita akan membahas soal-soal OSN yang keluar di tahun 2023. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Langsung saja yuk untuk soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, keluarnya cairan dari ujung daun jambu. Yang kedua, menguncupnya daun putri malu saat disentuh. Yang ketiga, adanya bunga pada tanaman padi. Dan yang keempat, terdapatnya duri pada tanaman kaktus. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang, beradaptasi, dan peka terhadap rangsangan secara berurutan adalah... Kita cek satu persatu ya. Untuk keluarnya cairan dari ujung daun jambu disebut dengan proses gutasi. Proses gutasi termasuk ke dalam ciri makhluk hidup, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Yang kedua, menguncupnya daun putri malu saat disentuh termasuk ke dalam ciri makhluk hidup, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, adanya bunga pada tanaman padi termasuk ke dalam ciri makhluk hidup, berkembang. Dan yang keempat, terdapatnya duri pada tanaman kaktus termasuk ke dalam ciri makhluk hidup, adaptasi. Sehingga secara berurutan, untuk berkembang terdapat di nomor 3, beradaptasi terdapat di nomor 4, dan peka terhadap rangsangan di nomor 2. Jadi jawabannya 3, 4, dan 2. Dari pilihan-pilihan jawabannya tidak ada yang tepat ya. Adanya 3, 4, 1. Seharusnya 3, 4, dan 2. Sehingga soal nomor 1 ini termasuk soal yang kurang tepat ya jawabannya. Seharusnya 3, 4, dan 2. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan jumlah autosom berikut. Ada 44 buah, 46 buah, 22 pasang, dan 23 pasang. Pada manusia, jumlah autosom yang benar adalah autosom adalah kromosom tubuh. Nah, jumlah kromosom tubuh ada 44 buah atau bisa juga 22 pasang. Sehingga jawabannya 1 dan 3 yang D. Soal nomor 3. Melatonin berfungsi dalam mengatur ritme sirkadian. Nah, ini betul. Ritme sirkadian adalah irama tidur alami dan bisa juga menimbulkan rasa ngantuk. Kemudian, melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal anterior. Nah, ini juga betul ya. Melatonin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal bagian anterior atau bagian depan. Apakah pernyataan dan alasan ada hubungan sebab akibat? Kita baca sekali lagi ya. Melatonin berfungsi dalam mengatur ritme sirkadian sebab melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal anterior. Nah, ini tidak ada hubungan sebab akibat ya. Seharusnya alasannya menjelaskan tentang apa itu ritme sirkadian. Sehingga jawabannya yang B. Soal nomor 4. Sistem imun pada serangga diperankan oleh sel titik-titik. Nah, ini jawabannya sel hemosit ya. Kalau trombosit atau keping darah berguna untuk proses pembekuan darah. Kalau leukosit atau sel darah putih berguna sebagai pertahanan tubuh pada manusia. Dan limfosit juga termasuk ke dalam jenis sel darah putih yang bertugas sebagai sistem pertahanan tubuh atau sistem imun pada manusia. Soal nomor 5. Perkawinan antara ibu normal heterozigot dan ayah albino dapat menghasilkan anak perempuan albino dengan peluang sebesar berapa persen? Kita buat dulu ya bagan persilangannya. Antara ibu normal heterozigot dan ayahnya albino. Nah, untuk normal heterozigot dituliskan A besar, A kecil. Kemudian disilangkan dengan ayah albino. Albino dituliskan A kecil, A kecil. Nah, dari kedua parental ini jika kita buatkan menjadi bentuk gamet, kita pisahkan satu persatu. Ada A besar dan juga A kecil. Dan yang ini kalau kita pisahkan menjadi A kecil semua ya. Tapi karena sama-sama A kecil, cukup kita tulis satu kali saja A kecilnya. Selanjutnya kita buat tanda panah ke bawah. Dan kita akan menentukan F1 atau keturunan pertama.
Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita silang-silangkan. A besar ini kita silangkan dengan yang A kecil ini, sehingga kalau disatukan menjadi A besar, A kecil. Selanjutnya A kecil yang ini kita silangkan dengan A kecil yang ini, maka akan menghasilkan A kecil, A kecil. Sehingga peluang anaknya yang menderita albino ada 50%. Dari total keseluruhan 100%. Jadi 50% anaknya menderita albino dan 50% anaknya normal tapi heterozigot. Nah, dari 50% anak yang menderita albino, artinya kemungkinan setengahnya anak perempuan, setengahnya anak laki-laki. Sehingga peluang mendapatkan anak perempuan albino sebesar 25% dan peluang mendapatkan anak laki-laki albino pun 25%. Sehingga jawabannya yang D, 25%. Soal nomor 6, perhatikan karakteristik berikut. Ada fisik, perilaku, dan genetik. Variasi dalam suatu spesies adalah perbedaan dalam karakteristik nomor. Nah, adik-adik, apa itu variasi? Variasi adalah perbedaan antara individu dari spesies yang sama. Apa ya yang menyebabkan variasi? Ternyata penyebab variasi bisa dari gen dan bisa juga dari lingkungan. Artinya untuk karakteristik genetik sudah pasti mempengaruhi adanya variasi. Dan untuk lingkungan bisa dilihat dari ukuran yang berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, bentuknya ataupun perilakunya. Sehingga untuk perilaku pasti betul ya adik-adik. Nah, fisik berarti berkaitan dengan ukuran ataupun warna. Jadi fisik pun bisa. Nah, sudah pasti jawabannya 1, 2, dan 3 yang D. Soal nomor 7, perhatikan ciri-ciri jaringan di bawah ini. Dinding tebal, tidak terdapat ruang antar sel, mengandung sel sklerenkim, dan mengandung sel parenkim. Epidermis dan korteks tanaman jagung memiliki karakteristik yang ditunjukkan oleh ciri jaringan nomor. Nah, kita bahas dulu ya ciri-ciri dari jaringan epidermis dan jaringan korteks. Untuk jaringan epidermis, cirinya adalah selnya rapat, tidak ada ruang antar sel, dan dinding sel bagian luarnya tebal. Dan ciri jaringan korteks adalah korteks tersusun oleh jaringan parenkim yang memiliki ruang antar sel. Selanjutnya, korteks pun tersusun dari jaringan penyokong yang mengalami penebalan dinding sel dan disebut sel kolenkim. Sehingga di antara 4 pernyataan ini yang paling tepat berkaitan dengan ciri jaringan epidermis dan juga korteks adalah yang pertama, dinding tebal terdapat pada ciri jaringan epidermis maupun jaringan korteks. Yang kedua, tidak ada ruang antar sel. Ini termasuk ke dalam ciri jaringan epidermis saja. Yang ketiga, mengandung sel sklerenkim. Ini tidak ada di kedua-duanya. Dan yang keempat, mengandung sel parenkim. Ini ada di jaringan korteks. Sehingga karena yang diminta adalah 3 ciri yang termasuk ke dalam epidermis dan juga korteks, kita pilih nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan beberapa kelenjar di bawah ini. Ada kelenjar submaksila, kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Saliva yang terdapat dalam sistem pencernaan dihasilkan oleh kelenjar titik-titik. Saliva adalah air liur yang ada di rongga mulut. Nah, saliva atau air liur ini dihasilkan oleh 3 kelenjar utama. Yang pertama ada kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submandibular, dan yang ketiga ada kelenjar sublingual. Sehingga jawabannya 2, 3, dan 4 yang B. Kelenjar parotis terdapat pada bagian atas pipi yang berdekatan dengan telinga. Kelenjar submandibular terdapat pada bawah rahang bagian belakang. Dan kelenjar sublingual terdapat pada bagian bawah lidah. Lanjut ke soal nomor 9. Keanekaragaman makhluk hidup dapat ditentukan dengan menghitung jumlah titik-titik. Nah, keanekaragaman makhluk hidup ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus indeks keanekaragaman hayati, yaitu jumlah spesies di area tertentu dibagi dengan total individu di area tertentu. Misalnya nih, di suatu kebun terdapat 50 batang tanaman jagung.
berapa indeks keanekaragaman hayatinya? Nah, caranya adalah jumlah spesies di area tersebut hanya ada satu ya, karena hanya ada tanaman jagung saja. Dan total individunya atau total tanaman jagungnya ada 50. Sehingga indeks keanekaragaman hayatinya 1/50 atau 0,02. Nah, berkaitan dengan soal ini, maka mana yang paling tepat? Apakah spesies dalam suatu habitat, individu dalam suatu populasi, keanekaragaman morfologi dalam suatu spesies, atau makanan yang tersedia dalam suatu lingkungan? Nah, sudah pasti untuk keanekaragaman morfologi salah ya. Makanan juga salah. Nah, antara A dan B mana yang paling tepat? Apakah spesies dalam suatu habitat atau individu dalam suatu populasi? Nah, kalau kita melihat rumus tentang indeks keanekaragaman hayati, yaitu jumlah spesies dibagi dengan total individu, sehingga yang paling tepat adalah yang A, spesies dalam suatu habitat. Untuk yang B, individu dalam suatu populasi, seolah-olah hanya ada satu jenis spesies saja. Sedangkan dalam suatu area atau suatu habitat, tidak hanya satu spesies, bisa beberapa spesies. Sehingga sudah pasti ya jawabannya yang A. Soal nomor 10. Kromosom dengan sentromer yang terletak di median sehingga terbagi menjadi dua lengan yang sama dan berbentuk seperti huruf V dinamakan kromosom titik-titik. Nah, adik-adik perhatikan gambar-gambar kromosom berikut ya. Nah, kromosom yang bentuknya seperti huruf V dan sentromernya terletak di median atau di tengah-tengah adalah jenis kromosom metasentrik, yaitu jawabannya yang A. Soal nomor 11, perhatikan beberapa molekul di bawah ini. Yang pertama ada gula berupa deoksiribosa, yang kedua fosfat berupa PO4, yang ketiga basa purin terdiri dari guanin dan adenin, dan yang keempat basa pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. Molekul penyusun DNA adalah molekul nomor. Nah, adik-adik, ciri dari DNA adalah yang pertama, gulanya berupa gula deoksiribosa, ini betul. Kemudian mengandung fosfatnya berupa PO4, ini juga betul. Untuk basa purinnya terdiri dari guanin dan adenin, nah ini juga betul. Untuk nomor 4, basa pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin, nah ini salah ya, karena basa pirimidin untuk DNA bukan berupa urasil tetapi timin. Untuk urasil termasuk ke dalam basa pirimidin RNA, sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang B. Soal nomor 12. Polidaktili adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh gen autosomal dominan P. Nah, ini betul. Bagi orang yang menderita penyakit ini mempunyai tambahan 1 atau 2 jari pada tangan dan atau kaki. Nah, ini juga betul. Polidaktili itu adalah kelainan keturunan ya adik-adik, memiliki jumlah jari lebih dari orang normal. Nah, apakah pernyataan atas dan alasannya mengandung sebab akibat? Kita cek lagi ya. Polidaktili adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh gen autosomal dominan P, sebab bagi orang yang menderita penyakit ini mempunyai tambahan 1 atau 2 jari pada tangan dan atau kaki. Nah, ini antara atas dan bawah kalimatnya tidak berhubungan atau tidak nyambung ya adik-adik. Seharusnya bagian bawah ini menjelaskan tentang gen autosomal dominan P. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13. Sel makhluk hidup yang hanya mempunyai organel tanpa lapisan membran adalah. Nah, dari kalimat ini yang mempunyai organel tanpa lapisan membran termasuk ke dalam jenis sel prokariotik. Nah, antara jamur, bakteri, lumut, dan juga amoeba yang termasuk ke dalam jenis sel prokariotik adalah bakteri atau ke dalam kingdom Monera. Sedangkan untuk jamur, lumut, dan juga amoeba termasuk ke dalam kelompok eukariotik. Lanjut ke soal nomor 14. Pada tanaman, air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses osmosis. Nah, ini betul ya. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui selaput atau membran semi permeable. Nah, sekarang bagian alasannya ya.
Pada akar, air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem. Nah, ini juga betul. Tapi apakah ada hubungan sebab akibat? Kita cek lagi. Pada tanaman, air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses osmosis, sebab pada akar air masuk melalui endodermis ke jaringan xilem. Nah, adik-adik, jadi jawabannya yang mana? Ya, betul, yang B adik-adik. Antara pernyataan dan alasan tidak saling berhubungan. Seharusnya pada bagian alasan menjelaskan tentang konsep osmosis. Oke, kita lanjut satu soal lagi untuk part 1. Soal nomor 15. Orang akan merasakan lapar selama berpuasa. Ya, sudah pasti ya, pernyataannya benar. Proses pengosongan lambung manusia berlangsung dalam 12 jam. Nah, betulkah proses pengosongan lambung manusia berlangsung dalam 12 jam? Nah, ini kurang tepat ya adik-adik. Seharusnya proses pengosongan lambung tidak sampai 12 jam. Proses pengosongan lambung bisa terjadi 2 sampai 5 jam. Sehingga pernyataan atasnya benar sedangkan alasannya salah. Jadi jawabannya yang C, salah satu pernyataan atau alasan benar. Baiklah adik-adik, untuk part 1 sampai dengan soal nomor 15 dulu ya. Sampai jumpa di pembahasan soal OSN 2023 part 2-nya untuk materi biologi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.